Salam kenal dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman, Esko Pingho. Bagian ketiga. Kemenangan yang amat mudah melawan kerbau gila itu, yang roboh dan pecah kepalanya hanya dengan sekali pukul saja, membuat Heng San semakin giat belajar. Kini, bahkan dia tidak mau lagi membaca kitab-kitab yang berisi filsafat dan tuntunan budi pekerti itu, yang disodorkan ayahnya. Dia menganggap ilmu silat jauh lebih bermanfaat dan menyenangkan. Kini dia berani menolak dan mengabaikan petunjuk ayah dan ibunya, tidak lagi penurut seperti dulu, sebelum menjadi murid Pat Jiu Sin Kai. 5 tahun lewat dengan cepatnya. Sang waktu memang aneh, kalau tidak diperhatikan, ia melaju secepat cahaya sehingga bertahun-tahun lewat, rasanya baru beberapa hari saja. Akan tetapi kalau diperhatikan, sang waktu merayap amat lambatnya sehingga kalau ada orang menanti sesuatu, penantian sehari rasanya seperti setahun. Selama 5 tahun terakhir, Heng San setiap harinya berlatih silat dan Pat Jiu Sin Kai mengajarkan semua ilmu silat yang dikuasainya, dan semua digubah menjadi silat tangan kosong yang tangguh. Kini Heng San telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 22 tahun, yang bertubuh kokoh dan kuat sekali. Kepandaian silatnya bahkan sudah setingkat dengan Pat Jiu Sin Kai. Bahkan kalau mau dibuat perbandingan, mungkin Heng San lebih tangguh daripada gurunya, karena dia memiliki tenaga yang jauh lebih kuat. Hanya, tentu saja Heng San masih kalah dalam hal pengalaman bertanding. Dalam latihan bersama yang mereka lakukan berdua, Pat Jiu Sin Kai merasa betapa beratnya dia menangkis pukulan muridnya. Sebaliknya, Heng San kadang merasa berat menghadapi perkembangan gerakan suhunya yang lebih rumit. Akan tetapi, Lau Chin dan istrinya tidak merasa senang melihat perkembangan mereka itu. Mereka melihat betapa bersamaan meningkatnya kepandaian Heng San, yang menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan tinggi ilmu silatnya. Muncul pula sikap tinggi hati dan sombong dalam diri anak mereka. Mereka cemas melihat betapa Pat Jiu Sin Kai hanya dapat melatih ilmu silat saja, dan sama sekali tidak mendidik pengetahuan batin dan budi pekerti, sehingga orang tua itu merasa khawatir kalau anak mereka menjadi seorang sombong dan sewenang-wenang yang mengandalkan kekuatan dan ilmu silatnya. Apa yang dikhawatirkan Lau Chin dan istrinya terjadi beberapa pekan kemudian. Kalau Heng San menguasai ilmu pengobatan, tentu tindakannya akan mendatangkan kebahagiaan, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Akan tetapi, ternyata ilmu silatnya hanya mendatangkan urusan dan permusuhan saja. Pada suatu hari, Heng San lewat sebuah rumah besar. Di luar pintu depan yang besar itu, tergantung sebuah papan bertuliskan huruf-huruf yang indah, berbunyi, Hui Hau Bukoan atau perguruan silat harimau terbang. Heng San tahu bahwa rumah perguruan itu dihuni oleh Chiang Kau Su atau guru silat Chiang, yang bertubuh tinggi besar dan kokoh. Rumah perguruan silat itu merupakan satu-satunya di kota Lin Han Kuan dan telah dibuka kurang lebih 7 tahun yang lalu. Heng San tahu pula bahwa banyak pemuda di antaranya, ada beberapa orang tetangga dan teman-temannya, menjadi murid di Hui Hau Bukoan dengan membayar iuran setiap bulannya. Beberapa orang teman itu pernah mengajaknya untuk berguru silat di situ, akan tetapi, Heng San selalu menolak karena secara diam-diam tanpa diketahui orang lain kecuali ayah ibunya, dia sudah mempunyai guru, yaitu Pat Jiu Sin Kai yang ingin agar namanya dirahasiakan. Ketika dia lewat depan rumah itu, dia melihat daun pintu depan yang lebar itu terbuka, dan dari dalam terdengar teriakan-teriakan mereka yang berlatih silat.
Dia menjadi tertarik dan melangkah menghampiri. Setelah dia berdiri di ambang pintu, dia melihat sekitar 30 orang laki-laki, pemuda dan bahkan orang tua, sedang berdiri berjajar berlapis-lapis melakukan gerakan silat. Menurut aba-aba yang dikeluarkan seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat. Heng San pernah melihat Chiang Kaosu, orang yang memberi aba-aba itu. Karena guru silat itu berdiri membelakanginya, maka dia tidak melihat munculnya Heng San di ambang pintu. Akan tetapi para muridnya tentu saja melihatnya, karena mereka semua menghadap keluar. Mereka yang mengenal Heng San, terutama teman-teman dan tetangganya, otomatis menghentikan gerakan silat mereka dan berseru gembira. Itu dia, Heng San, si pembunuh kerbau. Teriakan ini bermacam-macam nadanya. Ada yang bernada kagum, akan tetapi ada pula yang bernada mengejek. Para murid ini hanya mendengar beritanya saja, tentang Heng San memukul kerbau gila. Tidak menyaksikan sendiri. Melihat keributan dan banyak muridnya menghentikan latihan, Chiang Kaosu mengerutkan alis dan dia pun membalikkan tubuh, menghadap ke arah Heng San yang berdiri dan tersipu-sipu oleh julukan itu. Memang, dia pun mendengar bahwa ada yang menyebutnya Heng San si pembunuh kerbau, entah memuji atau mengejek dia tidak peduli. Chiang Kaosu melangkah maju menghampiri Heng San. Langkahnya perlahan dan melenggang santai, seperti langkah harimau. Guru silat satu-satunya di Lin Han Quan ini, juga sudah mendengar akan peristiwa mengherankan itu, di mana katanya seorang remaja, membunuh seekor kerbau gila hanya dengan sekali pukul. Padahal, anak itu tidak pernah belajar silat. Tentu saja dia tidak percaya akan cerita itu, dan menganggapnya dongeng orang-orang bodoh yang berlebihan. Akan tetapi, sekarang dia berhadapan dengan anak ajaib, yang dikabarkan membunuh kerbau gila itu. Timbul sebuah gagasan yang menguntungkan dalam benaknya. Kalau pemuda yang terkenal ini mengaku bahwa dia murid perguruan Hui Hou Bukoan, tentu banyak pemuda akan tertarik untuk belajar di perguruan silatnya. Bahkan, orang-orang dari kota lain akan berdatangan untuk berguru kepadanya yang telah menghasilkan murid yang ajaib. Kini Chiang Kaosu sudah berhadapan dengan Heng San, dalam jarak 2 meter. Biarpun Pat Jiu Sin Kai tidak pernah mengajarkan sopan santun kepadanya, namun sejak kecil Heng San sudah dijejali budi pekerti baik oleh kedua orang tuanya, maka kini tanpa disengaja lagi, secara otomatis dia pun menjura dan memberi hormat. Maafkan saya kalau saya mengganggu. Saya hanya kebetulan lewat dan ingin menonton saja, Chiang Kaosu, katanya hormat. Engkaukah yang terkenal dengan julukan Heng San si pembunuh kerbau itu? Tanya Chiang Kaosu yang nama lengkapnya Chiang Ho. Nama saya Lau Heng San. Aku sudah mendengar bahwa engkau putera si tukang obat Lau Chin. Benarkah 5 tahun yang lalu, ketika engkau masih remaja, engkau telah membunuh seekor kerbau gila dengan sekali pukul? Aku tidak percaya itu. Tentu kabar itu kosong dan dilebih-lebihkan saja, kata Chiang Kaosu. Suhu, mungkin sebelumnya kepala kerbau itu telah retak. Seru seorang murid dan ucapan yang mengejek itu disambut gelak tawa. Hati Heng San menjadi panas. Terserah kepada kalian mau percaya atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting kenyataannya, melihat kerbau gila mengamuk, aku khawatir kalau kerbau gila itu mencelakai orang, maka kupukul dia dan mati. Melihat pemuda itu tampak marah, Chiang Kaosu lalu berkata, Heng San, agar kami dapat percaya, engkau harus membuktikan bahwa engkau memiliki kemampuan itu. Chiang Kaosu, peristiwa itu terjadi 5 tahun yang lalu, bagaimana aku dapat membuktikannya? Tanya Heng San dengan hati masih panas, karena dia tidak dipercaya, bahkan dijadikan bahan olok-olok.
Begini Heng San, engkau harus membuktikan bahwa engkau memang memiliki ilmu kepandaian tinggi, sehingga mampu membunuh seekor kerbau gila. Untuk menguji kemampuanmu itu, engkau harus bertanding melawan aku. Biarpun engkau tidak mungkin bisa menang melawan aku, akan tetapi aku tidak akan mencelakaimu. Kalau engkau kalah pun, setidaknya aku sudah mengetahui bahwa engkau memang berkepandaian, dan setelah engkau kalah, engkau harus menjadi murid perguruanku, dan mengaku kepada siapa saja bahwa engkau murid Hui Hou Bukoan, dan engkau menggunakan ilmu yang kau pelajari dari kami untuk membunuh kerbau itu. Kalau engkau tidak berani menguji kepandaian melawan aku, dalam sebuah pibu yang adil, tanpa senjata, maka kami semua akan menganggap engkau pembohong, dan semua berita tentang membunuh kerbau gila itu hanya bohong belaka. Heng San mengerutkan alisnya, guru silat ini sombong sekali, pikirnya, dan para muridnya itu pun sombong. Suhu, mana dia berani melawan Suhu? Seorang murid mentertawakan. Suhu, kalau melawan Suhu, dalam waktu 1 jurus saja, tentu dia sudah terjungkal. Lebih ramai, kalau dia melawan Tecu saja. Kata seorang murid, yang merupakan murid kepala, karena sudah 5 tahun belajar silat di situ. Pada saat itu, darah sudah naik ke kepala Heng San. Baik, aku terima tantanganmu, Chiang Kaosu. Kalau aku kalah, aku akan menjadi murid Hui Hou Bukoan, akan tetapi kalau engkau yang kalah melawan aku bagaimana? Ledakan suara tawa menyambut pertanyaan Heng San. Terdengar kata-kata ejekan, bahkan seorang pemuda berkata, Heng San, pikirlah dulu kalau bicara, masa Suhu kalah olehmu? Mana mungkin. Chiang Kaosu juga tertawa akan tetapi dia lalu membalik kepada para muridnya, dan mengangkat kedua tangan memberi isyarat agar para murid tidak membuat gaduh. Setelah suasana menjadi tenang, guru silat itu menghadapi Heng San kembali. Heng San, kalau engkau kalah, aku mengharuskan engkau paikui, atau berlutut menyembah kepadaku sebanyak 10 kali, dan engkau menjadi murid Hui Hou Bukoan seperti kukatakan tadi. Karena itu kalau aku yang kalah, hehehe, engkau boleh mengajukan syarat, apa yang harus kulakukan. Baik, sekarang dengar baik-baik syaratku Chiang Kaosu. Kalau engkau yang kalah, engkau tidak usah paikui kepadaku, akan tetapi jelas engkau tidak pantas menjadi guru silat di kota Lin Han Kuan ini. Karena itu, engkau harus menurunkan papan nama perguruanmu, menutup perguruan silat dan tinggalkan kota ini. Para murid terbelalak, betapa beraninya pemuda itu. Chiang Kaosu mengerutkan alis, kumisnya yang tebal seperti berdiri semua, mukanya merah. Heng San, berani sekali engkau. Jangan salahkan aku kalau nanti engkau kalah, dan mengalami babak belur, benjol, memar dan tulang patah, bentaknya. Sudah menjadi resiko orang yang berani pibu atau adu silat mengalami luka-luka. Jawab Heng San. Bagus. Hayo ke tengah ruangan silat, katanya sambil membalik dan melangkah ke dalam, berseru kepada para murid, kalian semua mundur, buat lingkaran lebar, beri kami tempat yang leluasa, dan lihatlah betapa guru kalian menghajar pemuda yang sombong ini. Heng San mengikuti guru silat itu ke tengah ruangan. Para murid membuat lingkaran yang cukup lebar, dan semua memandang dengan wajah penuh ketegangan. Yang suka kepada Heng San menjadi cemas, akan tetapi, yang tidak suka menjadi gembira, karena mereka semua yakin, bahwa Chiang Kaosu tentu akan memberi hajaran keras kepada Heng San, yang berani mengajukan syarat yang dianggap merendahkan dan menghina itu. Kini kedua orang itu sudah saling berhadapan dan saling beradu pandang. Seperti 2 ekor ayam jago, hendak berlaga. Heng San sudah dewasa benar.
Tingginya tidak kalah dibandingkan Chiang Hok, walaupun tubuhnya tidak sebesar guru silat itu. Biarpun selama ini dia belum pernah bertanding ilmu silat, namun hatinya sama sekali tidak merasa gentar. Gurunya sendiri sudah mengatakan bahwa dia tidak akan kalah bertanding dengan siapapun juga di kota ini. Dan walaupun dia belum pernah bertanding dalam arti yang sesungguhnya berkelahi, namun sering sekali dia bertanding silat melawan gurunya, dan sewaktu latihan bertanding ini, Pat Jiu Sin Kai tidak main-main melainkan menyerang sungguh-sungguh. Perasaan takut berarti kalah sebelum bertanding, demikian nasihat gurunya. Chiang Hok sudah memasang kuda-kuda dengan ilmu andalannya, yang juga dipergunakan sebagai nama perguruannya, yaitu Hui Hou Bukoan atau ilmu silat harimau terbang. Pasangan kuda-kuda itu pun tampak gagah sekali, dengan kedua kaki sedikit terpentang dan lutut ditekuk, kemudian kedua tangan bersilang dengan jari-jari itu, membentuk cakar harimau. Kelihatan jari-jari itu mengandung tenaga kuat dan otot-ototnya menonjol, menyeramkan. Heng San, hayo maju seranglah, hendak kulihat bagaimana engkau dapat memukul roboh kerbau gila itu dengan sekali pukul. Kata guru silat Chiang sambil menyeringai dan memandang rendah. Heng San juga memasang kuda-kuda, tetapi sikapnya biasa saja, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan berada di bawah kanan kiri pinggang. Chiang Kausu, engkaulah yang menantang pertandingan, dan engkau lebih tua daripada aku, maka engkau yang sepantasnya mulai lebih dahulu. Nah, mulailah, aku sudah siap, kata Heng San tanpa maksud memandang rendah, melainkan hanya ingat akan keharusan bersikap sopan dan mengalah terhadap orang yang lebih tua seperti yang diajarkan ayah ibunya. Padahal, melihat guru silat itu dari dekat, Heng San dapat melihat ciri-ciri seorang yang mengandalkan tenaga otot dan kerasnya tulang, sehingga dia merasa lebih yakin bahwa yang dia hadapi bukanlah lawan berat walaupun dia tidak mau memandang ringan. Mendengar ucapan Heng San, guru silat Chiang ini mengerutkan alisnya, karena dia menganggap ucapan yang sopan itu mengandung tantangan yang memandang rendah kepadanya. Timbul niatnya untuk menghajar bocah sombong itu. Awas, sambut seranganku ini, bentaknya, dan bentakan ini disambung suara auman mirip auman seekor harimau. Agaknya memang auman ini sengaja dikeluarkan untuk menambah wibawa, dan sesuai pula dengan nama ilmu silat dan perguruannya, yaitu harimau terbang. Tubuhnya sudah melompat dan menerjang ke depan, tangan kiri memancing dengan cakaran ke arah muka Heng San, sedangkan serangan intinya adalah sebuah tonjokan dengan kepalan tangan kanan ke arah dada Heng San. Beberapa batang tulang iga pemuda itu dapat dipastikan akan patah-patah kalau pukulan itu mengenai sasaran. Heng San dapat melihat datangnya serangan pancingan dan serangan inti ini dengan jelas. Dia melangkah mundur membiarkan cengkeraman itu lewat. Ketika lawan melangkah maju, dan kepalan tangan kanan menyambar ke arah dadanya, dia sengaja mendiamkan saja, dan diam-diam dia menyalurkan sinkang tenaga sakti ke arah dadanya yang akan menerima pukulan, mengerahkan ilmu Tiat Po San, ilmu kebal baju besi. Duh. Kepalan tangan kanan Chiang Hok bertemu dada, dan dia mental ke belakang. Tangan kanannya terasa nyeri bukan main seolah bertemu dengan dinding baja. Selagi dia terhuyung ke belakang, kaki kiri Heng San mencuat dan menyambar ke arah dadanya. Tubuh Chiang Hok terlempar dan jatuh terjengkang. Para murid Hui Hou Bukoan terbelalak kaget. Mereka merasa seperti sedang mimpi. Guru mereka yang mereka bangga-banggakan itu, roboh hanya dalam segebrakan saja. Tidak mungkin, ini tentu hanya kebetulan saja. Jangankan para murid yang hanya menjadi penonton, bahkan Chiang Hok sendiri yang mengalami hal itu merasa seperti dalam mimpi.
Dia pun tidak percaya bahwa dalam segebrakan saja, dia telah roboh oleh pemuda itu. Sebetulnya, hal itu tidaklah aneh, biarpun Chiang Hok telah menjadi guru silat, namun ilmu silatnya hanya matang di luarnya saja. Dia hanya dapat menguasai kulitnya saja, tidak pernah mendapatkan isinya, dan tenaganya pun hanya tenaga kasar, tenaga otot yang disebut buakang tenaga luar. Sebaliknya, Heng San selama 10 tahun dididik oleh seorang pendekar sakti. Dan dia telah menguasai inti ilmu silat, sehingga setiap gerakannya tidak dikendalikan pikiran lagi. Setiap gerakannya sudah merupakan jurus baru, yang disesuaikan dengan keadaan saat itu, dan pemuda ini pun sudah menguasai tenaga sakti. Setiap dia bergerak untuk bertanding silat, maka tenaga dalamnya sudah tersalur dan dapat dikendalikan, digerakkan kemanapun. Guru silat Chiang yang penasaran sekali, belum mau mengaku kalah. Dia melompat bangun lagi, mukanya merah dan matanya berapi-api. Sambut ini, bentaknya dan sambil menggereng seperti harimau terluka, dia pun melompat dan menerkam ke arah Heng San. Kini kedua tangannya membentuk cakar dan mencengkeram ke arah leher dan perut, seperti harimau menerkam domba. Serangan ini berbahaya sekali, dan kalau leher dan perut Heng San terkena cengkeraman jari-jari tangan yang kuat seperti cakar harimau itu, tentu leher dan perutnya akan robek dan dia dapat tewas seketika. Menghadapi serangan yang ganas ini, Heng San menjadi marah. Orang ini bukan hendak menguji kepandaian lagi pikirnya, melainkan menyerang untuk membunuh. Dia lalu cepat menggerakkan kedua tangannya, bagaikan 2 ekor ular menyambar, tahu-tahu dia telah berhasil menangkap kedua pergelangan tangan lawan. Cepat sekali dia membuat gerakan memuntir, dan sekali menyentakkan kedua tangan dengan pengerahan tenaga dalam. Tubuh Chiang Hok telah terangkat dan Heng San melontarkan tubuh itu lewat atas kepalanya ke belakang. Bro, tubuh Chiang Hok terbanting keras sekali ke atas lantai, dan dia mencoba bangkit, namun terkulai kembali. Karena kaki kirinya terasa nyeri dan lengan tangannya juga terkilir. Beberapa muridnya segera datang membantu dan memapahnya bangkit berdiri. Dengan muka pucat Chiang Hok memandang kepada Heng San, lalu menundukkan mukanya dan berkata, "Sudahlah. Aku memang tidak pantas menjadi guru silat di kota ini. Bagus kalau kau menyadari hal itu. Lebih baik lagi kalau engkau segera menutup perguruan ini dan meninggalkan Lin Han Kuan." Setelah berkata demikian, Heng San membalikkan tubuhnya keluar dari rumah perguruan itu. Para murid mengikutinya dan ketika tiba di luar, Heng San mendongak, memandang ke arah papan lebar yang ditulisi perguruan itu. "Papan ini harus diturunkan," katanya dan tiba-tiba dia mendorongkan telapak tangannya ke arah papan itu, sambil mengerahkan sinkang tenaga sakti. Gebrak, papan itu pecah menjadi 2 potong dan jatuh dari gantungannya. Para murid Hui Hou Hukoan terbelalak. Papan itu amat tebal, namun pecah dan jatuh terkena hawa pukulan jarak jauh Heng San. Mereka menjadi jeri, dan segera masuk kembali ke dalam rumah perguruan itu. Pada hari itu juga, perguruan silat harimau terbang ditutup, dan Chiang Hok membawa barang-barangnya meninggalkan kota Lin Han Kuan, entah pindah kemana, tidak ada yang tahu. Ketika Lao Chin mendengar akan peristiwa itu, dia memarahi Heng San di depan Paciu Sin Kai. "Heng San, engkau telah berubah menjadi seorang tukang pukul yang jahat. Kenapa engkau mengganggu guru silat Chiang Hok yang tidak bersalah? Dia membuka perguruan silat di kota ini, apa hubungannya denganmu? Kenapa engkau berkelahi dengan dia dan mengalahkannya, sehingga dia merasa malu dan menutup perguruannya lalu pergi meninggalkan Lin Han Kuan?" Heng San diam saja. Akan tetapi Paciu Sin Kai yang berada di situ tertawa bergelak. "Hahaha, In Kong dan Lau Toanio.
Apa yang dilakukan Heng San itu adalah hal yang lumrah saja terjadi di dunia persilatan. Pertandingan itu bukan perkelahian, melainkan kibu untuk menguji ilmu silat masing-masing. Kalau Chiang Hok kalah lalu merasa malu dan menutup perguruannya dan meninggalkan Lin Han Kuan, hal itu adalah biasa saja dan tidak perlu dipersoalkan. Heng San sama sekali tidak bersalah. Melihat ayah dan ibunya masih marah, Heng San lalu berkata, "Ayah dan ibu, percayalah, bukan aku yang menantang pertandingan. Ketika itu aku mampir nonton latihan mereka. Tahu-tahu dia menghina dan mengejekku, dan guru silat Chiang itu menantangku, dan mengatakan bahwa kalau kami bertanding dan aku kalah, aku harus mengakuinya sebagai guruku. Sebaliknya kalau dia yang kalah, dia akan menutup perguruan dan pergi dari kota ini. Karena sikapnya yang sombong dan menghina, maka aku menerima tantangannya, dan akibatnya dia kalah dan pergi dari kota ini. Aku tidak bersalah, ayah." Karena merasa sungkan kepada Pat Jiu Sin Kai, Lau Chin dan istrinya tidak berkata apa-apa lagi. Namun di dalam hati mereka, kedua orang tua ini sangat kecewa sekali. Mereka membayangkan, dalam usianya yang 22 tahun seperti sekarang ini, kalau saja Heng San tidak menjadi murid pengemis tua itu, tentu dia kini sudah dikenal di seluruh kota sebagai seorang ahli obat muda yang sudah banyak menolong dan menyembuhkan orang sakit, sehingga nama keluarga mereka menjadi semakin harum. Akan tetapi sekarang mereka mempunyai anak tunggal yang menjadi tukang pukul. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.